Puji Tuhan, malam hari ini kita dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan kembali. Dan biarlah melalui firman ini, kita boleh benar-benar sungguh-sungguh melihat betapa kita nggak ada apa-apanya tanpa firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa lihat itu, tapi belajar cuman memenuhi agenda pribadi, itu nggak akan pernah bisa kita disanctify, kan? Tapi kalau kita belajar mau diubahkan, itu adalah suatu berkat buat kita, bahwa memang itulah kenapa alasan Tuhan memberikan firman kita pada pagi, siang, malam, ataupun apapun yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita mau lihat dulu teman-teman, ayat pertama tadi kita adalah Yohanes 15 ayat 5 kan? Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 5. Jadi dibilang, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Oke? Dia yang ada di dalam aku dan aku dalam dia, hal yang sama akan menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa tanpa aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Nah, mari kita lihat ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada ya. Baterainya habis ya, saya. Tunggu ya, saudara. Nah, bisa. Jadi kita di sini bisa lihat ada Yesus, ya kan? Ada kita. Lalu Yesus plus kita, ya kan? Dan hasilnya, ini kan? Oke, Ucok, coba cari kata-kata di ayat Yohanes 15 ayat 5 yang bilang itu Yesus, Cok. Atau bahasa Indonesia juga boleh. Yang berkata itu Yesus yang mana? Cuma kita tahu aku Yesus kan, yang melambangkan Yesus siapa? Apanya? Kata-kata apa? Yang komplit? Nah, atau bahasa Inggrisnya define kan, Ujo? Saya kayaknya baterainya ini habis, saya. Ada baterai nggak cadangan, saya? Mati-mati terus. Coba ya, semua. Oh iya, baterainya. Tunggu ya, saudara-saudara, mau ganti baterai dulu. Jadi, Yesus katanya di sini adalah define kan, Ujo? Mary Bell. Kita, apa Mary Bell? Bahasa Inggrisnya? The branches ya. The
Yesus tambah kita, kata lainnya harus apa, Mary Mitin? Harus bikin apa? Abide. Abide, kan? Harus saling abide, kan? Dan kita mau tanya Om Jeffrey. Om Jeffrey Toniman, hasilnya apa Om Jeffrey? Kalau Tuhan Yesus ada di abide di kita dan kita abide di Tuhan Yesus. Hasilnya dia berbuat banyak. Nah, mantap. Atau bringeth forth much fruit, kan yang tadi, kan? Bringeth forth much fruit. Nah, mantap. Nah, jadi di sini ada dua kategori orang, ya kan? Ada dua kategori orang. Ya. Orang yang mau abide, betul? Abide ke find, dan orang yang tidak mau apa? Abide kepada find. Betul, Maribel? Maribel, kalau abide ke find, kalau bergantung sama find, hasilnya apa, Maribel? Hasilnya apa? Hasil? Beringat. Beringat. For much fruit. Ujo, kalau nggak baik gimana? Oh, ada Om Demi ya. Ujo dulu lah. Ujo, kalau nggak baik apa hasilnya Ujo? Kalau nggak nempel sama Fine atau Yesus? Dead. Kebalikan aja, Cok. Tidak beringat. Tidak bring. Ngerti, Ujo? Oke. Kalau ini, Om Demi, Tuhan Yesus bilang apa sama orang ini, Om Demi? Menurut ayat Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang apa sama orang ini? Halo? Putus-putus ya? Oh iya, putus-putus. Putus-putus suaranya Om Demi. Semoga bisa dengar baik ya. Oke, Say. Kalau kita nggak bisa berbuah, nggak abide ke vine, tidak mengeluarkan buah, Tuhan Yesus mau bilang apa? Sesuai ayat ini, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kita nggak abide, Nggak abide ke vine, nggak keluar buah, Tuhan Yesus bilang apa? Tanpa aku, without apa, Say? Ini fine, kan? Yi-nya siapa, Cok? Y-nya apa? Kalau mi-nya fine, Y-nya siapa? Kamunya siapa? Tapi speakernya nggak jadi dong. Sudah bisa, Om Dem. Oh, sudah bisa? Ya, nah, sudah bisa ini. Mantap. Oke. Jadi, without me, fine. Y-nya apa, Cok? Ya, IR-nya apa? Kalau me-nya fine, kita ini kan kitanya apa? Branches, toh? Toh? Without me, Y apa, Say? Can do nothing, kan, Say?
Nggak bisa buat apa-apa kalau nggak apa? Abide ke find, ya kan? Itin, kalau kita abide ke find dan bisa menghasilkan buah banyak karena apa? Tuhan Yesus bilang apa sama Itin? With me. With me apa? He, Uh-huh. he, kamu can do. Uh-huh. Can do. Much bringers for much. Enggak. He can do Can do thing, thing. ya kan? Dan thing-nya ini bringeth forth much fruit, kan? Dan nothing-nya ini tidak bisa hasilkan buah, betul nggak? Jadi ya. Apakah bisa jelas ini? Saudara-saudara yang ada di Zoom? Boleh? Maribel mengerti saya? Ucap mengerti? Dia mencuri. Oh, ngerti, Mak? Om Demi dan Kak Lina bisa, dan Om Jeffrey bisa? Bisa. Kita lanjut ayat kedua ya, tadi ya. Ini penjelasan yang ayat pertama tadi. Mari kita lihat ayat kedua. Sekarang, with me ye can do thing, kan? Ayat apa yang dibilang kamu bisa lakukan sama aku? Bukan? Feel. 4. Kan? Maribel. Di sini I-nya siapa Maribel tadi? I. Yang sesuai dengan Yohanes 15:5 I-nya siapa? Ya kita, kata lainnya siapa? Lihat di catatan kamu. Kita itu siapa? Nah, branches kan? Uco. All things apa Uco? Kata lainnya. Di Yohanes 15 ayat 5. Things tadi. Yang ada dipanah-panahin. Things. Nah, apa? Things itu apa? Kurang lengkap. Bring. Nah, itu dia. Bring forth. Ya kan? Through Christ. Kalau Kristus siapa, Om Jeffrey? Berdasarkan Yohanes 15 ayat 5. Sebagai pokok. Mantap. The vine kan, Om Jeffrey? Atau pokok anggur kan? Itu dia. Iya. Nah, sekarang supaya jadi kan gini. I, ya kan? Ditambah I bisa keluarkan fruit, gitu? Melalui siapa? Kristus, kan? Jadi, ini kalau misalnya nggak ada melalui Kristus ini, bisa nggak Maribel hasilkan buah? Bisa. Ya. Dan untuk menghasilkan ini, Kristus kasih apa ke saya? Kristus kasih apa ke saya?
Mama, Kristus kasih apa ke saya, Ma? Menurut Filipi ayat 13, Kristus kasih apa? Kekuatan. Kekuatan atau strength kan? Betul? Strength. Itin, kata lain strength apa? Grace. Jadi artinya kalau saya mau berbuah banyak, betul? Much fruit, harus tuh Kristus kasih apa, Itin? Grace. Grace. Dan kalau mau terima grace, harus ada apa? Sayang, kalau mau terima grace, harus ada kalau ada grace harus ada enggak disesuai dengan pelajaran yang kita sudah selama ini belajar Alkitab. Kalau grace harus ada apa? Faith. Faith. Nah, mantap Om Demi ya. Harus ada faith. Jadi apakah Yohanes 15 ayat 5 tadi, ya kan? Untuk hasilkan fruit, itu ada hubungannya dengan strength, betul? Strength. Dan ada atau grace, yang hubungannya ini koneksinya nggak bisa lepas dari faith. Betul Om Demi? Betul kan Om Demi? Nah, apakah yang ayat kedua boleh bisa jelas? Sekarang tambah lagi informasi kan? Bahwa untuk bring forth much fruit harus ada apa ini? Atau grace. Atau melalui faith. Nah, itu dia. Boleh ya? Bisa dong. Ya, yang kedua. Oke. Kita lihat. Mari kita lihat ayat ketiga. Galatia 2:20 kan tadi kita belajar kan? Galatia 2:20. Kita buka Galatia 2:20. Galatia 2:20. Galatia 2:20. 20. Oke. Galatia 2:20. Tadi untuk kita mau jadi bring forth much fruit, ya kan? Kalau kita yang mau bikin kan bring forth much fruit kan, Idin? Harus ada apa, Idin? Harus ada strength. Strength. Atau? Grace. Atau grace. Dan ini harus pakai apa? Iman. Iman. Betul? Dan di sini ada nggak kata iman? Mary Bell? Ada kata, nggak apa-apa. Ada kata iman? Ada. Ini kan? Faith kan? Nah, ini faith-nya. Oke. Faith di ayat ini punya siapa? Mary Bell. Siapa itu Son of God? Ah, betul? Apakah tadi juga, Itin? Kita bisa bring forth melalui Kristus. Jadi kan tadi kan all things bisa dibikin atau ini all things-nya fruit kan? Bisa keluar through, ya kan? Through Christ kan? Sekarang di sini ada
by kan? Through sama by sama kan? Melalui kan ini artinya. Sekarang by-nya by apa? By-nya by apa? By apa Maribel? Nah, tadi Kristus sekarang by faith kan? Faith of the Son of God. Betul? Jadi apakah strength ini miliknya Kristus atau Kristus ini cuma saluran? Siapa aja? Strength artinya strength bukan punya siapa? Kristus. Karena Kristus adalah apa? Adalah salurannya kan? Atau dia punya saluran grace kan? Atau strength kan? Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang di sini all things kan ini bring forth much fruit kan? Through Christ kan? Ada terus sama by sama kan, saya? Artinya kata lain di sini kita bisa kasih apa? Titik-titik sesuai Galatia 20 yang sebelum by ada kata apa? Live kan? Artinya live ini apakah sama dengan kita hasilkan banyak buah? Say. Itu dia. Ya. Jadi yang terpenting di sini apakah Kak Nini harus ada imannya Kristus Kak Nini? Untuk live, untuk bring forth much fruit harus ada faith of the Son of God. Dan strength itu bukan punya Kristus. Karena Kristus cuma saluran. Kan ini, kalau strength-nya bukan punya Kristus, strength ini punya siapa? Bapak sih. Strength ini milik Bapa. Karena di ayat ini Kristus cuma jadi apa? Salurannya. Oke? Bisa buktikan? Ya, ketiga ya, page ketiga. Ini strength kan. Apakah Kak Abe bisa ikuti, Om Jeffrey bisa ikuti di ayat ketiga ini? Bisa, jadi. Ya, mantap. Ini penting sekali ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau bring forth much fruit, saya harus ada strength, grace, iman, dan itu hanya bisa melalui faith of the Son of God atau Kristus. Jadi Kristus ini adalah saluran, imannya Kristus itu adalah saluran yang mana grace Bapa atau strength Bapa yang mengalir di situ supaya kita bisa berbuah banyak. Itu dia. Ya. Kasih waktu 1 menit ya untuk bisa ini. Saya bisa mengambil kan? Di faith. Nah, tadi kan mau kasih cari ini kan faith of the Son of God. Dia punya jembatan. Oke. Nah, mari kita lanjut ya. Kak Nini masih ingat ayat sehabis ini ayat apa Kak Nini? Habis Galatia 2 ya, sis. Iya, sis. Habis itu Matius 5 ayat 16 ya, sis. Betul. Matius 5 ayat 16. Kan? Mari kita lihat ini. Apakah sudah ya? Nanti kalau yang belum silakan dilihat di grup ya. Untuk dia punya catatan-catatannya. Mari kita lihat catatan ini. Oke, Kak Nini.
mana dari ayat ini yang menyatakan bring forth much fruit? Oh, ini fruitnya ini. Bisa kelihatan. Mana kan ini? Your light. Nah. Sama apa lagi, sis? Your good work. Nah, light sama good works kan, sis? Ya. Jadi, kalau saya bisa keluarkan good works karena Kak Nini boleh lengkapin. Saya bisa keluarkan good work karena Ada grace ya. grace. Grace-nya siapa? Atau strength? Ini ya. Christ ini. Atau strength-nya siapa, Kak Yani? Punyanya siapa? Bapa. Nah, yang diberikan melalui Yesus. kurang lengkap, sis? Yang berada di dalam saya. Gitu. Disalurkan melalui depannya Isis. Yang penting ini, sis. Titiknya Yesus, sis. Tadi udah betul melalui Yesus, tapi apanya Yesus? Apa ya? Yang tadi di Galatia 2 ayat 2 yang live by kalau depannya F, sis, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia ya? Faith, betul. Imannya Yesus kan? Imannya Yesus, betul. Imannya Yesus Kristus. Jadi saya punya good works itu karena ada grace atau strength-nya Bapa yang diberikan melalui atau disalurkan melalui imannya Kristus. Gitu kan? Kepada saya kan? Apakah Mary Bell setuju? Sehingga saya yang diglorify. Hah? Setuju? Sehingga saya yang diglorify. Aku tulis ini ya. Sehingga saya yang diglorify. Setuju, Mary Bell? Setuju. Uca setuju? Sehingga saya yang diglorify. Waktu saya sudah hasilkan good work, saya yang diglorify. Aha. Setuju apa enggak? Oke, tidak. Ganti ya. Uca, setuju apa enggak? Kenapa? Apakah Mary Bell setuju? Karena Bapak. Jadi bukan saya kan? Tetapi siapa? Bapak. Om Demi, kenapa Bapak yang harus dimuliakan, Om Demi? Kenapa Bapak yang dimuliakan? Karena itu grace-nya Bapak. Mantap. Karena itu adalah ini good works ya. Good works itu adalah hasil grace-nya Bapak. Betul nggak, Om Demi? Ya, betul. Jadi
bisa ada yang disombongkan nggak kalau hasil apa yang saya punya itu punyanya Bapak? Nggak ada kan Om Demi? Nggak ada. Apakah bisa jelas ayat 5:16 ini? Ya, Tuhan bisa. Ini ayat keempat ya. Ayat keempat atau kelima ya? Satu, dua, tiga. Oh, keempat. Di save dulu. Lanjut. Dan berdasarkan oke, nanti dulu. Sudah selesai catat belum? Pujo sudah? Maribel sudah? Oke, kasih 1 menit ya untuk lihat-lihat dulu, diselami, didalami. Jadi nggak ada sebenarnya teman-teman. Kalau kita bisa ada good works, itu adalah hasil grace-nya Bapa. Jadi nggak mungkin kita mau glorify diri kita sendiri kan? Kalau itu punyanya Bapa kan, Maribel? Mustahil. Jadi ini fondasi ini penting untuk nanti masuk ke konsep pelajaran yang foolish and wise ya, Matius 25. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Oke, dulu. Nah, tadi, betul? Untuk Yesus jadi saluran, betul? Yesus punya faith kan? Faith of the Son of God. Ya kan? Sehingga dengan ini saya bisa live kan? Dan live ini berbuah banyak kan? Betul Om Demi? Live ini berbuah banyak kan? Atau hidup buat banyak kan? Bilang harus apa Om Demi? Saya harus apa? Harus baik. Berdasarkan Galatia 2:20, saya harus apa? Saya harus crucify, betul? Crucify-nya sendirian Om Demi? Bersama Kristus. Bersama Kristus kan? Nah, pertanyaannya sekarang yang mau dijawab adalah kenapa Kristus harus di-crucify? Jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa Kristus harus di-crucify? Oke, boleh tahu pertanyaannya sebelum kita lanjut? Maribel, pertanyaannya apa Maribel? Mantap. Saya harus di-crucify bersama Kristus. Sekarang kenapa Kristus harus di-crucify? Malam KB, bisa ikuti KB. Iya, Ki. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tanya ya, Kak. Oke. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Maribel sudah? Belum? Oke, mantap Maribel. Kita lanjut ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Ulang lagi Maribel. Kenapa? Bukan. Ujo, apa pertanyaannya? Nah, itu dia. Boleh Maribel? Di-crucify. Tadi, Kristus peranannya untuk bisa hasilkan buah apa itu? Peranannya Kristus untuk hasilkan buah apa? Saluran. Apa itu? Iman. Aha. Adalah
faith kan? Faith-nya Kristus kan? Dan ini salurkan apanya Maribel? Salurkan apa? Faith-nya Kristus salurkan apa? Grace-nya siapa? Mantap. Atau strength ya. Kita mau pakai strength boleh ya di sini ya. Jadi pertanyaannya, apakah Kristus punya strength? Om Demi, apakah Kristus punya strength? Kak Nini, Kak Abe, Om Jeffrey, punya nggak? Yang di Zoom. Tidak, karena dari Bapak. Oke, tidak ya. Bagaimana dengan Kak Abe? Punya nggak? Strength-nya dirinya sendiri. Dia ada strength nggak? Ada. Ya, Om Jeffrey ada. Kak Nini ada? Apa enggak? Apakah Kristus punya strength? Oh, Kak Nini bilang tidak ya, Kak? Ada putus, Kak? Sedikit. Oh, iya tidak sih. Oke. Di Sonda, tanya satu-satu. Maribel punya nggak Yesus strength? Punya. Itin? Mama? Ujo punya nggak, Jo? Kristus punya strength nggak, sayang? Oke, Kokore dulu. Kristus nggak punya strength? Oke. Ujo, gimana, Jo? Tidak. Oke, mari kita lihat ayatnya. Kak Nini boleh baca, Kak Nini? Yang Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apakah Kristus sama dengan God, Kak? Dia adalah equal with God? Sama. Kalau dia adalah God juga, equal with God, punya strength nggak, Kak Nini? Ya. Artinya Kristus punya strength-nya sendiri, kan? Karena dia God, kan, Kak? Oh iya. Apakah sudah Ya. yang semua jawab nggak ada? Om Demi, apakah bisa ngerti kenapa Kristus punya strength? Karena dia equal with God. Bagaimana Om Demi? Boleh? Tadi Om Jeffrey jawab iya ya. Bagaimana dengan Maribel? Ya, sesuai dengan ayat ini ya. Iya, betul Iya. kan Om Demi? Kristus equal Iya. with God. Artinya Kristus punya strength-nya kan? Itu dia. Ya. Itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini, apanya Kristus yang apanya Kristus jangan itu ya. Kenapa Kristus harus di-crucify? Jadi jawabannya apa? Apakah Om Jeffrey Toniman mau coba jawab? Kalau berdasarkan konteks ini, apanya Kristus yang harus di-crucify, yang harus disalibkan? Kemanusiaannya. Oke, kemanusiaannya. Bagaimana dengan Kak Abe mau coba jawab? Apa yang disalibkan lagi? Iya, apanya Kristus yang harus disalibkan? Berdasarkan ini, konteks ini. Kalau Kristus itu peranannya dia faith, dia salurkan strength-nya Bapa. Terus pertanyaannya apakah Kristus punya strength?
Lalu kita lihat, dia equal with God, artinya dia ada strength. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, berdasarkan jawabannya harus berdasarkan konteks. Kenapa Kristus harus disalibkan? Jawabannya? Kenapa harus disalibkan atau apa yang disalibkan? Boleh, coba ke situ dulu, nanti disambung kenapa. Apanya, Kak? Kalau berdasarkan konteks ini, apa yang disalibkan? Keilahiannya ya. Apa, Kak? Keilahiannya? Keilahiannya yang harus disalibkan. Oke. Itu Kak Abe punya jawaban ya. Thank you, Kak. Om Demi sekarang. Om Demi, apa yang harus disalibkan, Om Demi? Atau kenapa harus disalibkan? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Oke. Kak Nini. Kak Ni tadi hilang di sini sih. Oh, hilang, oke. Tapi kalau berdasarkan yang ini, Kak Ni punya reason apa, Kak Ni? Kalau lihat dia punya jawaban harus dijawab dengan konteks ini, apa yang disalibkan? Setuju juga sih, kemanusiaan. Oke, kemanusiaan. Maribel, apanya Maribel? Apa? Apa? Peranannya Kristus itu sebagai faith saluran untuk untuk salurkan strength-nya Bapa. Apa yang harus disalibkan? Ya. Dia punya strength. Idin? Apa iya? Nggak ada jawabannya. Oke, Mama. Yang disalibkan apa, Ma? Kemanusiaannya. Ucok. Yang disalibkan apa, sayang? Oke, Kokorei. Oke, yang jawab kemanusiaan, apakah tadi kita jawab kemanusiaan? Ada nggak bahas kemanusiaan? Jadi nggak bisa dipakai jawaban itu, oke? Walaupun dalam konteks lain kita boleh lihat Yesus crucify flesh-nya kan? Tapi kalau dalam konteks ini nggak bisa jawab itu. Ataupun jawab keilahiannya, ya kan? Nggak ada kita tadi sebut itu kan? Oke? Jadi yang kita lihat, Kristus punya nggak? Kita mau tanya jawab sama Om Demi ya. Om Demi, apakah Kristus punya strength-nya sendiri, Om Demi? Ya, ada. Tapi dia kasih strength-nya siapa ke kita, Om Demi? Jadi dia punya strength-nya sendiri, tapi dia kasih strength-nya siapa? Strength-nya Bapak. Artinya kalau dia sampai punya sendiri, tapi dia kasih punyanya orang lain, apakah itu namanya crucify, Om Demi? Ya, betul. Jadi jawabannya, kenapa? Apa yang harus Yesus crucify? Dia punya strength. Kenapa? Karena Kristus apa? Memberikan kepada kita Yang punya Bapak. Nah, itu dia. Betul ya? Jadi strength Bapak yang diberikan, bukan strength-nya dia sendiri. Padahal dia punya, betul? Om Demi, kalau tadi strength-nya Bapak yang dikasih, Bapak di-glorify, kira-kira kalau strength-nya anak yang dikasih, strength-nya dirinya sendiri, Yesus sendiri, siapa yang di-glorify, Om Demi? Nanti Yesus, karena punya Yesus, strength-nya kan? dia.
Iya. Tapi apakah Om Demi bisa lihat nggak? Yesus ini memang benar-benar nggak ada kepentingan dirinya sama sekali. Walaupun dia punya sendiri, dia kasih punyanya Bapa supaya Bapa yang diglorify, Om Demi. Bisa lihat nggak, Om Demi? Ini adalah crucify yang paling nomor 1 loh. Yang istilahnya yang kita bisa lihat crucify terbesar loh, yang dia harus korbankan, di mana dia pilih untuk enggak salurkan strength-nya sendiri, tapi dia salurannya, walaupun dia ada strength juga. Itu dia. Makanya dia bilang apa Kak Nini? Dia walaupun ada strength, dia bilang strength-nya itu nggak apa-apa, nggak harus dipertahankan. Betul nggak Kak Nini? Mantap nggak kita punya Yesus Kak Nini? Betul sih. Iya. Jadi kalau kita sendiri, kita nggak kayak gini, kita nggak mau ngalah sama adik kita, atau kita nggak mau ngalah sama kakak kita, harus kita. Apakah itu rohnya Kristus? Karena Kristus sendiri dia punya strength, tapi apa? Bapak aja deh, Bapak aja. Walaupun saya ada, nggak apa-apa, Bapak aja. Apakah itu roh Kristus? Gitu? Ya. Ya. Ya, Kak Abe boleh bisa jelas Kak Abe tentang bagaimana Kristus punya crucify dari segi ini, Kak Abe? Iya. Nah, ini dia. Ya. Jadi Kristus memberikan strength-nya Bapa, dan ini namanya apa? Penyangkalan diri. Betul nggak? Idin. Ya. Ini dia. Ini yang let this mind be in you, kan Kak Nini? Di ayat 5-nya kan gini kan? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, kan Kak Nini? Iya sih. Salah satunya apa? Dia dahulukan Bapa loh, daripada strength-nya sendiri. Supaya orang, istilahnya bukan dia yang dimuliakan, tapi Bapa yang dimuliakan. Artinya supaya kita banyak fruit, apakah kita harus di-crucify juga kan? Caranya apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak siapa yang jadi? Bapa. Ujung-ujungnya kita banyak apa? Much fruit kan? Dan ujung-ujungnya siapa yang dimuliakan? Bapa yang dimuliakan. Betul, Maribel? Jadi hasilnya Kristus dan kita di-crucify, siapa yang dimuliakan? Bapa. Bisa lihat semua, saudara-saudara? Dan ini penyangkalan diri. Kalau kita mau berubah, mau berbuah banyak, harus apa? Menyangkal diri. Boleh jelas ya, semua saudara-saudara di Zoom, bisa? Om Demi semua? Ya, bisa aja. Nah, ini konsepnya ini kita mau simpan, dan kita sekarang mau kembali kita ke punya Matius 25 yang kita sudah belajar ya, tentang foolish and wise ya, Maribel? Kita kasih waktu sebentar ya untuk yang mau mencatat. Halo sis. Ya sis, ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan kenapa kita di-crucify with Christ? Udah belum sis? Ini sis jawabannya. Jawabannya adalah kenapa supaya kita berbuah banyak dan kita bisa ini kan sis? Itu jawabannya. Yaitu kita sama-sama menyangkal diri. Itu. Dan dilihat di Kristusnya dulu. Kenapa ya Kristus mau di-crucify? Oh, ternyata dia nggak pakai strength-nya gitu kan. Dia punya kehendak kan sis? Dia punya kehendak, tapi dia pilih kehendaknya Bapa. Artinya kalau kita pun bilang
saya dikrusifikasi sama Kristus, artinya saya ngambil langkah yang sama dengan Kristus punya langkah kan? Betul, sis. Itu dia. Supaya ujung-ujungnya saya berbuah banyak. Itu aja ujung-ujungnya. Dan di ujung-ujungnya yang diglorify Bapa. Kalau nggak lewat langkah penyangkalan diri, saudara-saudara, perbuatan baik kita hanya untuk kemuliaan diri kita. Betul nggak kan ini? Betul, sis. Iya. Ya. Jadi, perbuatan baik itu mungkin bisa kelihatan perbuatan baik di depan orang. Tapi, bagaimana dengan motif di dalamnya? Itu dia. Apakah motif di dalamnya supaya Bapak dimuliakan? Atau saya yang bisa dinilai orang, dicap orang, oh ini JD baik ya, Itin baik ya, siapa baik ya? Apakah itu yang kita cari atau kita carinya supaya Bapak dimuliakan? Itu kan yang paling mantap, sis. Iya, betul, sis. Apakah sis sudah bisa ngerti, Kak Nini? Bisa ya? Itu memang godaan besar sih. Maksudnya kalau kita, apalagi mungkin kita punya keahlian atau kelebihan sedikit, terus ada orang yang puji atau orang yang gimana, kita bisa apa ya? Terbang ya? Mengizinkan diri kita untuk menikmati mungkin pujian, oh ya memang saya ada kelebihan sedikit gitu. Ya, harusnya kan untuk Tuhan gitu ya, semuanya. Betul. Kalau nggak lihat polanya Kristus, kita ketipu dengan pola kita sendiri nggak, Kak Abe? Ya, pola dunia lah. Mungkin sama dunia itu dianggap biasa kan? Wajar, ya memang betul kalau dia ada kelebihan ya kan. Padahal semuanya yang kita miliki kan semua dari Tuhan. Betul. Itu dia Kak Abe. Betul sekali itu. Jadi, saudara-saudara, saya mau izin ke kamar mandi dulu sebentar ya. Jadi saudara yang bisa tahu Seven Thunders kan di sini. Ini belum ketahuan kan sampai ada Terry, dan Terry ini kata lainnya pengungkapkan atau krisis kan? Krisis di sini. Waktu 256 ini Midnight Cry kan? Midnight Cry dua kelompok lagi, ya kan? Wise and foolish. Yang di sini lamp-nya tetap apa? Tetap nyala kan? Karena ada apa? Ada oil. Sedangkan di sini lamp-nya apa? Mati, padam. Lamp-nya padam. Karena tidak ada oil. Dan kita tahu kalau lamp-nya padam, artinya dia sudah tidak apa, Uco? Tidak apa? Tidak tertarik. Dengan apa? Dengan dua. Second coming. Walau ada apa? Boleh sini? Ini yang kita sudah pelajari kan? Jadi sebenarnya dari awal Kak Nini, dari awal sebenarnya tidak apa Kak Nini? Tertarik sih. Nah itu dia. Dari awal. Di situ berapa itu? 6, 5, 3. Ini memang dia punya apa? Dia punya sensitif papannya, nggak terlalu sensitif error-error. Ya. Jadi dari awal sudah nggak tertarik. Jadi di sini jelas krisis mengungkapkan bahwa ternyata foolish walaupun ada lamp, dia nggak tertarik. Boleh sampai sini? Ini kesimpulan ya. Ringkasan pelajaran. Ini ringkasan ya. Sebelum kita masuk tahapan baru. Itu
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-7. Sudah? Oh, 1 menit ya. Habis 1 menit kita lanjut. Apakah Om Demi bisa ikuti? Om Demi, Om Jeffrey boleh ikuti? Bisa. Boleh. Mantap, mantap. Ini review yang ringkasan pelajaran dulu ya. Oke. Jadi ini si Fulis ini memang dari awal nggak cinta kan? Kalau orang yang memang tertarik, walaupun mau ada gempa, mau ada apapun, badai, angin, ya, banjir, kalau dia memang sudah tertarik, dan kalau pengharapannya di revive lagi, yang tadinya ya nggak datang, kecewa, waktu dibilang, ada tanggal baru, apakah kira-kira Wise loncat Itin? Oh, saya mau pergi duluan kalau bisa, betul nggak? Tapi kalau ada orang yang nggak tertarik, mau ada tanggal baru kek, mau ada 10 tanggal baru, nggak tertarik, nggak akan pergi kan? Dan nggak tertarik kok. Kalau Wise kalau memang dari hati yang paling dalamnya tertarik, mau ada 10 tanggal baru, dia mau pergi kan? Karena dia tertarik kan, dia mau coba terus, betul nggak? Inilah orang-orang yang memang maju tak gentar kan? Oke, lanjut ya. Yang ke-8. Nah, mari kita lihat. Nah, sekarang kita mau lihat dari segi ini. Fulis juga punya apa? Juga punya lem, betul? Jadi kita lagi mau menggali lebih dalam Fulis yang punya lem ini apa sih maksudnya? Apa pengertiannya sih? Oke? Oleh karena itu, untuk itu kita mau belajar tentang lem. Boleh? Kak Abe, ayat yang familiar tentang lampu apa Kak Abe? Familiar sekali, ada lagunya lagi. Iya. Di Mazmur. Nah, berapa? Mazmur 100 berapa? 115 bukan? 105, betul? Itu berita bagiku dan nah, itu kan 119 kan Kak? 119. Nah, jadi dibilang, kita udah tahu kan ayatnya? Dibilang lem itu sama dengan apa? Lem diumpamakan dengan apa? Light. Firmanmu adalah pelita kan? Lem kan? Itu. Jadi lem sama light sama. Jadi Fulis juga punya lem, artinya Fulis ini tambahan pengertian, Fulis punya apa? Betul, Uco? Ini disimpan ya, ini simpan ya. Nah, lamp word ini terangi apa? Terangi apa saya? Fit. Dan waktu kaki saya terang, sekarang saya bisa apa? Berjalan di Light. Path. betul? Dan sama seperti di Yesaya 30 kan? Yesaya 30 ayat 21 juga gitu kan? Ada word, dan word ini menyuruh untuk apa? Jadi apakah lamp atau word ini untuk apa? Untuk saya supaya jalan. Betul? Jalan ini apakah kata lainnya apa? Obey kan? Dan
kalau saya dengar firman Om Jeffrey, menghasilkan apa? Taatan. Bukan? Apa yang hasil dari mendengar firman Tuhan? Penurutan. Oke. Ujo, apa Ujo? Akan ada iman, kan? Om Jeffrey? Betul, betul. Nah, kalau punya iman harus ada bukti nggak? Harus. Dan apakah buktinya ini adalah penurutannya, Om Jeffrey? Betul, betul. Penurutan. Atau penurutan atau jalan, betul? Penurutan atau jalan. Ya, Ya kan? oke. Jadi waktu ada lem, itu saya dengar kan? Dengar firman kan? Saya beriman. Dan buktinya Tuhan bilang, ayo kamu jalan. Itu sebagai bukti kalau memang kamu dengar dan ada iman. Betul Om Jeffrey? Apakah sampai sini jelas? Betul, betul. Kalau Oke. ditarik ke sana betul. Aha. Ya. Oke. Ini coba dulu dicernai konsepnya. Kak Nini bisa jelaskan ini konsep ini? Habis ini kita mau masukkan ke wise dan foolish di Matius 25. Boleh sih. Boleh ya? Dan berdasarkan tadi ayat Kak Nini, berdasarkan ayat-ayat yang tadi Yohanes 15:5, Filipi 4:13, Galatia 2:20, Matius 5:16, apa ini penurutan atau jalan ini kata lainnya apa? Saya bisa jalan, saya bisa menurut gara-gara ada iman, itu kata lainnya apa? Grace ya. Bukan? Ini hasil atau yang bikin saya jalan, Kak Nini? Ini yang bikin jalan ya. Hasil atau kalau yang bikin jalan grace kan, Kak Nini? Kalau saya bisa jalan, itu apa kata lainnya? Kalau punya iman untuk dapat grace kan? Apakah jalan ini adalah grace-nya atau hasil grace kan nih? Hasil. Nah, jadi Nah. Bring much. Dan kata lainnya lagi kan nih? Good work, life. Nah, good works yang kita mau ambil, betul? Jadi apakah lamb, kalau ada lamb pasti ada good work kan ini? Oh iya sih. Betul, setuju? Jadi ini ya kesimpulannya kalau lamb ada apa, Mary Bell? Ada good. Apakah Om Demi boleh ikuti, Kak Abe boleh ikuti, Sayang boleh ikuti, Om Jeffrey boleh? Boleh ulang satu kali lagi? Boleh Om Demi. Boleh, Nah, boleh. Oke, saya ulang ya. Jadi Om Demi, kalau lamb ini kan bisa ada word kan Om Demi, sama dengan word kan, betul? Ya, betul. Dia terangin kaki saya kan Om Demi? Ya. Dan kaki saya supaya jalan di pad, ya kan? Okay. Dan ini ayatnya sama kan? Sama dia punya konsep Yesaya sama Mazmur. Kalau word supaya kamu bisa jalan. Betul Om Demi? Ya. Dan artinya lamb atau word ini supaya saya jalan atau obey kan Om Demi? Yeremia 7:23 kata lain jalan obey kan? Yeremia 7:23 ya. Lalu sekarang Om Demi, word yang kalau saya dengar hasilnya saya punya apa Om Demi? Iman. Tapi apakah Hebrews 1:11 kalau 11 ayat 1 kalau iman harus ada bukti atau buta-buta? Harus ada bukti. Dan apakah bukti dari iman yang nggak kelihatan adalah saya harus jalan Om Demi? Ya. Nah, jadi Om Demi, iman tadi ini kalau berdasarkan kita punya pelajaran, iman ini apa Om Demi? Good work. Bukan iman apanya supaya bisa jadi good works.
Depannya S. Yang ada faith of the Son of God itu loh, Om Denny. Apa Maribel? Coba bantu Om Demi. Saluran, kata Maribel. Oh, Demi setuju? Iya, oke. Saluran apa Om Demi? Saluran grace atau Grace. strength. Nah, grace. Nah, sekarang Om Demi, kalau saya bisa jalan menurut, apakah itu grace-nya, Om Demi? Apakah grace ini jalan menurut? Atau menurut? Apakah itu grace? Ya. Apakah Maribel setuju? Kalau jalan itu grace-nya. Idin setuju? Nah, kalau jalan adalah grace-nya. Oke, setuju. Bagaimana dengan Kak Nini? Kak Nini setuju kalau jalan adalah grace. Kak Abe? Jalan hasil grace. Jalan itu, grace itu menghasilkan jalan kan Om Demi? Oh iya ya. Nah, ya. Jadi karena ada iman, ya kan? Grace itu menghasilkan bukti. Kalau saya memang menurut, betul Om Demi? Ya, betul. Artinya Om Demi, kalau tadi grace hasilkan fruit kan? Atau kata lain fruit, jalan menurut, kata lainnya apa lagi Om Demi? Di Matius 5 ayat 16. Good works. Nah, artinya Om Demi, orang yang punya lem pasti ada apa Om Demi? Betul. Boleh Om Demi? Ya, boleh. Oke. Kasih. Bisa ya? Saya bisa jelas saya? Idin boleh ya? Apakah Ucok bisa jelas? Hah? Oke, kita lanjut ya. Kita masukkan ke konsep wise dan foolish sekarang, oke? Matius 25 lagi. Langsung aja gambar aja ya. Sekarang di Matius, oh ini harus digambar, dipakai tabel supaya kita bisa lihat ya. Di Matius 5 ayat 3 kan tadi, yang ada lemnya si foolish kan? Jadi, kita lihat sini ya. Wise, foolish ya. Wise, foolish. Dua-duanya ada apa? Lem. Ya kan? Ada lem, betul? Dan mereka sampai Matius 25:5, apakah foolish jalan atau enggak? Apakah sampai April sampai 1843 Karait nggak? Apakah yang di Zoom setuju nggak? Kalau si foolish jalan sampai 1843 Karait. Setuju. Ya, sampai. Jalan kan semua? Artinya kalau kita sudah establish jalan tuh sama dengan apa? Good work. Good works. Anak-anak harus belajar. Anak-anak harus belajar menjawab itu sesuai dengan konteks terakhir ya. Belajar ya. Oke. Latihan nggak apa-apa. Mici juga gitu kok. Suka jawabnya ngawur-ngawur. Tapi harus ingat selalu. Konteks paling akhir apa ya? Gitu. Kayak mantap. Ya. Jadi jalan. Jadi apakah wise dan foolish ada good works-nya? Karena dia jalan 8 sampai 1843, betul? Nah, sekarang mari kita lihat ya. Lem, apakah di sini ada pekabaran kan? Pekabarannya apa? Tuhan Yesus mau datang, betul? Dan apakah semuanya dengar? Betul? Ini dengar kan? Dengar ini firman-nya kan? Dengar ini kan?
Dan kalau bedanya menurut Matius 7, kalau Matius 7 ayat 24 sampai seterusnya, kalau wise, kalau dengar dia bikin apa kan? Setelah dengar apakah cukup buat wise? Kak Nia sih. Nah, apa sih? Sorry. Iya, Kak Nisis, betul. Yang gimana sih? Sorry, yang sih lagi ngomong. Dan... Oh iya, nggak apa-apa. Jadi di Matius 7 di 24 ada wise dan foolish yang lagi bangun rumah kan, Sis? Ya, Nah, kalau wise itu diumpamakan dia dengar dan lakukan. kalau foolish Dengar Dengar, saja. tidak. Tidak kan. Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya Kak Nini, di sini dia jalan Kak Nini, artinya dia lakukan. Bisa lihat nggak ini kontroversinya? Katanya dia lakukan. Nggak lakukan. Kenapa dia jalan? Boleh sampai situ? Kenapa ada good works juga ya? Ada good works. Apa yang membedakan? Oke. Ini ada apa? Dia lem di bawahnya ada apa? Dia kalau wise lem dan apa? Ada apa? Kalau ini? Apa kata lain oil dan tidak ada oil berdasarkan gambar pertama di Yohanes 15 ayat 5? Oke, kita mau tanya satu-satu ya. Ini lihat gambar paling pertama. Oke. Kata lainnya ada oil dan tidak ada oil apa? Kita mau tanya dari Om Jeffrey dulu. Gimana? Kata Om Jeffrey, kalau di Matius 5 ayat 3, wise ada lem dan oil kan? Ya. Kalau foolish, nggak ada lem tapi tidak ada oil. Apa kata lainnya oil dan tidak ada oil? Kata lain oil, tidak ada oil. Apa kata lainnya? Kata lainnya dalam bahasa apa nih? Dalam bahasa Yohanes 15 ayat 5. Nanti kita ke Om Jeffrey dulu lagi ya. Om Jeffrey boleh baca dulu ya. Ya. Oke. Kita sekarang coba tanya dulu. Yang di Zoom coba cari reason ya. Maribel. Apa kata lainnya oil dan tidak ada oil? Good words. Kalau tidak ada oil? Tapi dia jalan. Ini good words. Gimana dong? Berarti nggak bisa pakai itu jawabannya. Coba cari lain. Itin. Itu mungkin define aja. Define. Kalau define. Mama Itin. Ujo. Ulang. Kalau kita bisa berubah. Hah? Berdiam. Terus? Oke. Kokorei. Oke. Om Demi. Mau coba jawab ya. Iya, silakan Om Demi. Wise, much fruits. Foolish, not much fruit. Oke, terima kasih. Kak Abe, mau coba jawab? Apa bedanya oil dan tidak ada oil di sini? Bukannya good works ya? Oke. Apakah di sini mereka kelihatan jalan jadi ada good works kan Kak Abe? Iya. Nah. Coba yang lain. Tadi yang Yohanes 15 itu bring forth much fruit.
berbuah. Om Demi. Kayak Om Demi tadi, Kak Abe. Bring forth much fruit. Iya. Oke. Apa Maribel? Iya, betul. Sekarang Om Jeffrey, balik ke Om Jeffrey. Silakan Om Jeffrey. Kalau Om Jeffrey, apa jawabannya Om Jeffrey? Belum ngerti tuh. Oh, belum ngerti. Oke. Terima kasih Om Jeffrey. Bagaimana Kak Nini? Kata lainnya apa oil dan tidak ada oil di sini? Ini ya sih. Set forth much fruit sis. Bring forth much fruit ya, sis? Oke. Ya. Mari kita jawab ya. Karena waktu juga, mari kita lihat. Artinya, good works-nya si foolish, dia lakukan, ada oil, ini karena with me. Dan ini nggak ada oil karena without me. Boleh? Artinya. Boleh? Artinya. Setuju ini? Artinya, ada orang-orang yang bisa lakukan perbuatan baik, tapi without me. Kalau kita lakukan good works dengan with me, dengan Yesus, hasilnya apa? Bapak dimuliakan. Mantap, Om Demi. Kalau saya ada good works tapi without me, hasilnya apa, Om Demi? Om Demi yang dimuliakan. Oke, Om Demi yang dimuliakan. Betul nggak, Om Demi? Ya kan? Dan ini bisa kita ganti dengan apapun, ya kan? Jadi ya, nggak mantap kan ini? Jadi kita bisa lihat nggak artinya jalan. Ini arti jalan ya. Arti kenapa dia bisa jalan ya sampai 18:43 atau arti dia punya lem, yang lem itu bisa jalan. Bisa lihat kan koneksinya tadi? Lem itu bisa buat jalan. Tapi kenapa si foolish ini bisa jalan ke 18:43 Karait? Ternyata dia bisa jalan semua untuk kemuliaan dirinya. Jadi dia tuh bikin sesuatu untuk tunjukkan dirinya. Saya bisa ini, saya bisa ini. Betul nggak? Bukan makin merendahkan diri, makin sombong. Jadi ya. Ya. Bisa lihat ya, Kak. Kabe bisa jelas, Kak? Ya. Bisa ya? Jadi ya. Bahaya sekali. Jadi ini yang ke-9 ya, paper ke-9. Nah, sekarang kita mau lihat. Waktu 255 ini Terry kan? Terry. Apakah ini sudah? Boleh? Boleh ya? Kita mau hapus sedikit aja ya, ke-9. Ini kita mau habis yang ini aja, karena papernya masih dipakai, masih bisa dipakai. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang ini ada Matius 25 ayat 6 kan? Matius 25:6 ini apa? Midnight cry kan? Oke. Di Levitikus coba baca sendiri ya. Levitikus 24 ayat 2. Kalau supaya light menyala harus di apa? Hidden. Nah, itu dia. Dan kata lain beaten apa? Aniaya. Dan aniaya di ayat mana? 3, 5, atau 6? 5. Di sini kan di beaten? Artinya kalau kita di beaten di ayat 5, kita pastikan di sini pasti apa? Nyala. Betul? Dan siapa yang nyala di sini? Wise. Artinya wise, oilnya dia apa? With me. Di beaten. Sedangkan foolish, dia bisa jalan, toh? Ada oilnya sendiri kan, bukan oil Roh Kudus. Oilnya sendiri tidak pernah dia apa?
Atau orang yang tidak pernah dibitten ini tahu ada krisis, toh? Tahu akan ada krisis, tapi tidak pernah antisipasi krisis. Betul Om Demi? Betul sih. Ya, betul. Betul saya. Ya. Itu dia. Oke. Jadi, mari kita lihat lagi ya. Harus dibitten kan? Mari kita lihat Markus sekarang. Markus 13:8. 13:8 ini sama paralelnya dengan Lukas 21 ayat 26. Ya. Sama Matius 24 ayat 7. Di sini ada kejadian-kejadian sebelum Yesus datang kan? Ini kejadian-kejadian sebelum second coming ya. Dan salah satunya apa? Wabah. Betul? Wabah. Dan kita bisa pakai corona lah di sini kan. Kita lagi ada wabah di sini. Ya. Lalu habis ayat 8, ayat 9 kan? Kamu akan dibitten. Artinya apakah kalau dibitten nyala? Betul? Kalau nyala di mana? Kalau nyala? Jadi apakah waktu ayat 9-nya ini apa? Ayat 9-nya apa? Midnight cry kan? Apakah bisa jelas sampai sini? Coba ikutin pelan-pelan. Dibilang kamu akan dibawa ke court kan? Ke council dan apa? Sinagog kan? Dan di situ kalau dibitten pasti akan nyala kan Om Demi, Kak Nini, Kak Abe dan Om Jeffrey. Dan kalau nyala, pulis nyalanya di mana? Minyak lampunya. Midnight kan nyala kan? Karena dia di sini ketiduran kan? Waktu ayat 6 nyala dia kan? Mulai jalan lagi kan? Artinya kalau di bittennya di sini nyalanya di midnight cry. Artinya apakah di midnight cry ada bitten juga? Betul? Ada kan? Karena menyala kan Maribel? Artinya ada berapa bitten? 2. Betul? Bisa sampai sini? Sebelum saya tambah, gimana? Om Demi, Om Jeffrey, ada yang mau diulang? Kak Abe, Kak Nini, bisa Kak? Sis, ulang sis. Oke, kita ulang ya sis. Jadi sis, Leviticus 2:42, light menyala harus di apa sis? Bitten. Oil kan yang di bitten sis? Ya. Nah, sekarang sis, bitten ini di Matius 25 ayat 3, 5 atau 6 sis? Di 5. Karena ada kekecewaan kan sis, di sini krisis kan? Dan kalau di sini bitten, apakah nyalanya di midnight cry artinya sis? Iya. Terbukti karena oilnya nggak padam, lampunya nggak padam kan sis? Iya. Di sini lamp-nya nyala kan? Iya. Sedangkan si pulis nggak nyala kan? Artinya apakah wise oilnya sudah dibitten? Waktu di 55 dia dibitten kan sis? Ya. Sedangkan pulis dia nggak pernah dibitten oilnya, makanya dia padam. Betul sis? Ya. Apakah sis sudah lihat konsep ini? Tentang hubungan bitten dengan lampu yang nyala itu Leviticus 24 ayat 2. Boleh ya sis? Nah, sekarang kita mau masukkan ke Markus 13:8-9. Nah, waktu kita baca ayat 8, kita belum bisa lihat koneksi apa ya, ini koneksinya dengan Matius 25, kita belum bisa. Tapi yang kita tahu di situ ada kejadian sebelum second coming, yaitu ada wabah, ya kan? Orang-orang pada ketakutan, ya kan sis? Man's heart ada failing to fear, kan?
Iya, sis. Lalu di ayat 9 sis dibilang setelah ini terjadi kamu akan dibawa ke sinagog dan konsel dan sinagog, betul sis? Dan dibikin apa di ayat 9? Dibilang akan dibiten. Artinya apakah biten nyala sis? Kalau dibiten masih nyala kan sis? Iya. Dan kalau nyalanya di mana sis? Kalau sudah nyala di mana? Midnight Cry ya. Midnight Cry. Lalu di 10 dibilang, kamu akan jadi saksi kan? Sudah jadi saksi kan, sis? Ya. Dan gospel akan dikabarkan katanya. Gospel akan dikabarkan ke among the nation. Apakah jadi terang dunia sis? Iya. Ya. Jadi terang dunia kan? Jadi apakah di Midnight Cry terang voice nyala, sis? Di sini. Di Midnight Cry. Berdasarkan ayat 9 kan? Jadi ini ayat 9. Toh? Artinya apakah di ayat 9 harus ada biten juga sis? Supaya nyala si wise. Supaya kabarkan gospel jadi terang dunia. Iya, di 9 emang dibiten kan? Itu Midnight Cry. Tapi tadi kita udah establish bahwa di 55 ada biten juga nggak sis? Yang menghasilkan di Midnight Cry jadi nyala. Betul nggak sis? Oh iya. Nah, untuk supaya terus nyala, dibilang di Midnight Cry harus ada biten. Bisa lihat itu nggak sis? Oh gitu sih. Bisa ya? NC. Betul, Kak? Bisa lihat, Kak? Jadi, Kak, nih kalau... Biten ayat 9 bukan yang di 25 ayat 5. Beda sih, beda. Boleh? Kalau... bedanya sih? Nah, ini bedanya. Sis, bisa lihat ya. Sekarang, kan kita udah establish kan, krisis itu Terry akan dipukul, kan? Di sini kan, lemnya kayaknya padam, kan? Dua-dua semuanya ketiduran, kan, sis? Nggak jelas lagi, kan? Waktu Midnight Cry, nyala, kan? Why, sis? Iya. Dan apakah ini hasil oilnya dibiten di sini kekecewaan, kan? Ternyata memang nyala ini. Ternyata ada oil, betul? Iya. Nah, lalu di ayat 9. Kamu dibiten, nyala, kan? Sis? Ini ayat 9. Yang sebelumnya ada ayat berapa, sis, sebelumnya? 8. Oke, kita simpan dulu ayat 8, ya. Dibilang, kamu akan dibawa ke sinagog. Kamu akan testify. Ya kan? Apakah testify udah di ayat 5 atau di ayat 6, sis? Di ayat 6. Nggak mungkin, kan? Testify di ayat 5 kalau lagi lemes-lemes semua, sis? Jadi, apakah ayat 9 dan 10 ini adalah Midnight Cry? Midnight Cry, sis? Nah, apakah di ayat 9 ada kata-kata bitennya, sis? Iya. Artinya, sis, apakah di ayat 9 ini ada biten juga? Jadi ada berapa kali biten, sis? Oh iya, 2 ya. Ada 2 kali biten. Ada 2 kali biten. Yang satu supaya nyala waktu Midnight Cry, yang satu supaya terus nyala. Betul, sis? Iya, betul. Kalau ini ayat 9, ayat 10, sis, apakah di sini ayat 8-nya Markus? Ya. Jadi, biten pertama, apakah wabah corona, sis? Wabah-wabah ketakutan, ya kan? Kalau di sini kita ketakutan sama juga takut, nggak ada oil, apakah kita akan nyala di Midnight Crisis? Tidak. Kalau kita ada wabah corona, semua penyakit, semua kita ketakutan, ya, kayak nggak ada percaya Tuhan. Kalau Tuhan kita lihat Tuhan take care, kita punya hidup sampai sejauh ini, kita sudah ikut kebenaran. Ya kan? Dengan ada ini apakah kita kayak dibiten? Kita punya rasa percaya, sis. Iman kita, sis. Ya kan, sis? Dan kalau kita nggak pernah dibiten, kita layani, kita punya ketakutan, apakah di Midnight Cry kita bisa jadi terang dunia? Bisa nggak? Tidak. Tidak. Sis bisa mengerti ya. Jadi ada berapa biten, Itin? Maribel ada berapa biten? 2.
Yang satu ini mungkin gini kan? Yang satu belum dipaksa kan, sis? Oh, pelan-pelan ya, cuman nggak ada larangan ya, kayak sekarang lah, tenang-tenang masih, ya kan? Semua di rumah dulu, masih nggak ada paksaan vaksin, betul nggak sis? Masih kayak ini, ya kan? Atau nggak masih ditanya harus vaksin, oh nggak mau, oh ya udah, masih gitu kan sis? Apakah di Midnight Cry nanti beaten-nya lebih parah sis? Pemaksaan. Ya. Itu dia. Apakah Nebukadnezar pun tanya sama Sadrak Mesak Abednego 2 kali, sis? Waktu nggak mau sembah, sis. Betul? Gimana sis? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya? Apakah Nebukadnezar tanyanya 2 kali? Iya, 2 kali. Ya kan? Pertama nggak dipaksa. Nah, yang satu, ayolah kamu sembah lagi lah, gitu kan? Ya. Apakah dikasih kesempatan 1 kali lagi? Ya. Apakah yang kedua kalau nggak mau masuk dapur api? Ya. Apakah waktu di dapur api wajahnya Kristus baru kelihatan, sis? Ya, terang dunia ya. Terang dunia. Dan apakah gara-gara itu Nebukadnezar bisa jadi tahu gospel di ayat 10, sis? Betul sis. Gospel dikabarkan among nation atau Nebukadnezar jadi bertobat kan? Dan apakah konsel sinagog ini kan church and state, sis? Ya. Apakah church and state di Midnight Cry? Ya. Lebih di-establish lagi. Bisa lihat nggak sis? Ini firman Tuhan nggak ada bolongnya sama sekali. Bisa lihat ya. Dan di ayat 11 kalau saudara-saudara baca dibilang apa? Kamu nggak usah pikir mau ngomong apa, karena yang ngomong adalah oil yang selalu dibiten. Betul nggak sis? Oil Roh Kudus kan sis? Apakah 242? Untuk nyala oil harus dibiten. Ayat 11 bilang, kamu nggak usah pusing apa yang kamu ngomong di Midnight Cry nanti, karena seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu yang ngomong adalah Roh Kudus yang waktu itu ada penganiayaan keluar sendiri karena waktu di 255 dia percaya sama Tuhan. Betul nggak sis? Betul sis. Iya ya. Jadi inilah ya review kita sampai yang tadi. Apakah bisa mengerti? Bisa mengerti? Yang paling penting kita mau percaya sama Tuhan dari hari ke hari kan? Itu dia. Walaupun dunia sekarang lagi sedang kebingungan, ya kita bisa lihat ini kita sebentar lagi mau jadi apa? Terang dunia kan sis? Kita nih kayak lagi tearing time kan sis? Iya sis. Ya. Oleh karena itu, kalau orang dunia sekarang dengan keadaan seperti ini pilih ketakutan, kita sebagai umat Tuhan harus berbeda. Kita harus nggak ada rasa takut karena kita punya Tuhan. Ya, karena kita cinta Tuhan. Kalau kita ada cinta Tuhan, apakah perfect love casts out fear? Betul, Itin? Kalau cinta yang sempurna sama Tuhan akan hancurkan itu semua ketakutan karena percaya 1000%. Kalau ada persentase yang terbesar, itulah kita punya rasa cinta sama Tuhan. Itu dia. Saudara-saudara, paling penting adalah yang kalau pelajaran kemarin apa? Poor in the Spirit. Dan hari ini penyangkalan diri supaya Tuhan yang Bapa di surga yang dimuliakan. Ya, apakah Kak Abe bisa mengerti Kak Abe sampai sejauh ini Kak Abe? Mantap. Kak Abe bisa jelas Kak? Oke. Bagaimana Om Jeffrey? Boleh jelas Om Jeffrey? Ini Iya, Om Jeffrey mau tanya. cukup jelas. Oh, jelas ya. Om Demi boleh jelas dan Kak Lina. Boleh, Cek. Oke. Boleh sis. Oke, puji Tuhan ya. Nggak usah ini 9 aja jadi 1. Apa? Saya bisa jelas, saya? Ujo bisa jelas. Dapat. Mama bisa jelas. Idin?
Maribel bisa jelas, Maribel? Oke, puji Tuhan. Kalau semua bisa jelas, biarlah kita saling mendoakan di krisis air zaman ini, supaya kita tetap rendah hati, agar Tuhan bisa gunakan kita jadi alatnya yang paling mantap, seperti Yesus digunakan Bapa di dunia ini. Dia kosongkan dirinya, dia jadi hamba. Begitu juga pun kita belajar untuk kosongkan kehendak kita, supaya kehendak Bapa terus yang jadi dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai penutup hari yang Tuhan sudah berikan yang luar biasa, satu hari lagi yang Tuhan sudah berikan, kita mau nyanyi sama-sama 161, Jauh dan Dekat, Hai Lihatlah. Lagu Sion nomor 161, Jauh dan Dekat, Hai Lihatlah, yang disonder akan sama-sama